Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bil khair. Sabahul khair. Sabahun nur. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Pada pagi yang cerah ini, marilah kita awali pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab dengan membaca doa terlebih dahulu. Mari tadahkan tangannya. Semoga dengan berdoa ini kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian juga terhindar dari segala macam mara bahaya dan penyakit. Kita mulai dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita hari ini melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab. Ad-Darsul Rabi', pelajaran keempat, Adawatul Madrasiyatu, yaitu mengenai peralatan sekolah atau alat-alat sekolah. Nah, alat-alat sekolah ada di situ, ada gambar tuh. Kita amati bersama, coba ada apa aja. Dari yang berwarna-warni, ada pensil, kemudian kotak pensil, ada buku tulis, ada penghapus mungkin, ada juga peraut dan lain sebagainya. Beberapa peralatan sekolah akan kita pelajari pada bab ini. Terlebih lagi mengenai angka yang sudah kita pelajari pada bab selanjutnya. Jadi misalnya saya punya 3 buku. Nah, itu kan berhubungan dengan angka dan juga mengenai peralatan sekolah. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari atau mengamalkan rumus atau angka yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Jadi perhatikan baik-baik agar kita bersama-sama belajar dan dapat bersama-sama pula memahami pelajaran tersebut. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Yang pertama kita masuk ke kosakata baru. Nah, di sini ada kosakata yang menunjukkan benda satu buah, 2 buah, dan 3 buah atau lebih. Nah, dalam bahasa Arab terdapat perbedaan antara misalnya nih, sebuah buku, 2 buah buku, dan beberapa buku tentu akan memiliki perubahan bentuk kata. Nah, perubahan bentuk kata itu bisa didasari atau bisa dirujuk kembali kepada perkataan orang Arab secara aslinya. Jadi tidak bisa kita menggunakan rumus untuk kata yang jamak atau kata yang menunjukkan kata yang banyak, menunjukkan sesuatu benda yang banyak. Misalnya nih, kita masuk ke kosakata yang pertama. Kalau satu buku, bahasa Arabnya kitabun. Kitabun. Kitabun artinya satu buku. Nah, satu buah buku. Apabila kata itu atau buku itu 2,
maka rumusnya menambah alif dan nun pada akhir katanya menjadi kitabani. Kitabani. Kitabani artinya dua buah buku. Nah, satu buku sama dua buku berbeda bentuk katanya berbeda. Nah, satu buku kitabun, dua buah buku kitabani. Tapi kalau beberapa buku itu dari 3 hingga seterusnya maka disebut beberapa buku. Nah, dalam bahasa Arab beberapa buku artinya kutubun. Kutubun. Kutubun artinya beberapa buku. Misalnya, Ustadz memiliki 3 buku. 3 bahasa Arabnya apa? Wahidun 1, ithnani 2, salah satun 3. Maka kita taruh Ustadz memiliki 3 buku. 3 apa bahasa Arabnya tadi? Salah satun. Kemudian baru kita taruh kutub. Nah, di situ buang tanwinnya, salah satu kutubin jadinya. Nah, 3 buah buku. Nah, kemudian nanti kita akan contohkan pada kalimat tanya jawab atau hiwar yang ada di buku kalian juga. Kita masuk dulu ke mufradatnya, kosakata barunya. Kita fokuskan di situ dulu. Kemudian ada gambar polpen. Satu buah polpen dalam bahasa Arab qalamun. Qalamun. Qalamun artinya satu buah polpen. Nah, kemudian ada 2 buah polpen, 2 gambar polpen. Bahasa Arabnya qalamani. Qalamani. Qalamani artinya 2 polpen, 2 buah polpen. Nah, ada gambar 3 buah polpen berbaris. Nah, dalam bahasa Arab apabila suatu benda itu berjumlah 3 atau lebih, maka bisa dikatakan jumlahnya banyak. Nah, makanya dari itu aqlamun. Aqlamun. Aqlamun artinya beberapa buah polpen, lebih dari 3 hingga ke atas. Nah, 3 hingga lebih dari 3 disebut beberapa buah atau kalimat menunjukkan kata jamak atau lebih dari 2. Nah, beberapa polpen aqlamun. Baik, selanjutnya ada gambar buku tulis. Buku tulis dalam bahasa Arabnya kurrosatun. Kurrosatun. Kurrosatun artinya satu buku tulis. Nah, satu buku tulis. Kalau 2 buku tulis bahasa Arabnya kurrosatani. Kurrosatani. Kurrosatani artinya 2 buah buku tulis. Yang terakhir kurrosatun. Kurrosatun. Kurrosatun artinya beberapa buku tulis. Nah, kemudian selanjutnya ada di situ gambar penghapus. Penghapus. Nah, pertama penghapus itu kalau satu buah penghapus bahasa Arabnya mimhatun. Mimhatun. Mimhatun artinya satu buah penghapus. Kemudian ada 2 penghapus mimhatani. Mimhatani. Mimhatani artinya 2 penghapus. Terakhir mimhatun. Mimhatun. Mimhatun artinya beberapa buah penghapus. Nah, apa Ustaz bedanya kalimat yang pertama mimhatun juga, tapi yang ketiga mimhatun? Bedanya di ta itu apa Ustaz? Nah, kalau yang pertama itu kalimat menunjukkan kata satu buah penghapus. Kalau yang terakhir itu menunjukkan kalimat jamak. Nah, mimhatun jamak dari mimhatun tadi. Nah, gitu. Beberapa buah penghapus. Kemudian yang terakhir kosakata kita hari ini yaitu mistoratun.
Mistorotun. Mistorotun artinya satu buah penggaris. Kalau dua buah penggaris bahasa Arabnya mistorotani. Mistorotani. Mistorotani dua buah penggaris. Kalau jumlah 3 penggaris atau lebih maka disebut jamak. Jamaknya masatiru. Masatiru. Masatiru artinya beberapa penggaris. Yang pertama kita perlu ingat dulu, yang pertama bahwasanya kata bahasa Arab itu apabila satu maka mengikuti kata awalnya. Yang kedua apabila berjumlah 2 maka bertambah alif dan nun pada kalimat yang awalnya mistoratun menjadi mistorota, tadi bertambah alif dan nun. Kemudian apabila berbentuk lebih dari 3 hingga lebih maka itu menyesuaikan dengan kamus. Nah, menyesuaikan dengan kamus itu artinya apa? Maksudnya dari menyesuaikan dengan kamus adalah mengikuti apa yang orang Arab ucapkan secara kebanyakan. Nah, maka tidak ada rumus untuk pembuatan atau perubahan kata pada kalimat jamak. Nah, jamak itu 3 atau lebih. Nah, maka dari itu perubahannya berbeda-beda. Ada yang diakhiri alif dan ta seperti tadi. Mimhatun. Nah, ada yang diakhiri alif ta juga seperti kurrosatun. Tapi ada yang berbeda juga yang menjadi kitabun menjadi kutubun. Nah, ada juga yang awalnya qalamun menjadi aqlamun. Itu menyesuaikan dengan kamus yang sudah kamus tadi menyimpulkan dari perkataan orang-orang Arab. Nih, orang-orang diteliti orang Arabnya. Ini kalau misalnya kolam itu jamaknya menjadi apa sih? Nah, ternyata menjadi aqlamun. Maka dari itu perubahan kata yang menunjukkan jamak atau banyak 3 atau lebih maka mengikuti dari kamus. Biasanya ada kalau di kamus itu misalnya mistorotun ada tulisannya jim, masatiru. Nah, itu artinya jim itu menunjukkan jamak dari kata mistorotun, bahwasanya masatiru itu apabila kalian lihat di kamus. Baik, kita masuk ke bagian hiwar yang pertama. Adawatul madrasiyatu. 1. Habib. Ada percakapan antara Habib sama Soleh. Nah, dua teman ini sering bercakap-cakap. Habib berkata kepada Soleh, "Naharuka sa'idun ya Soleh." "Naharuka sa'idun ya Soleh." Kata si Habib. Habib bilang, "Selamat siang wahai Soleh." Nah, naharuka sa'idun itu artinya selamat siang. Kemudian Soleh bilang, naharuka mubarakun ya Habib. Nah, si Soleh bilang, naharuka mubarakun ya Habib. Selamat siang wahai Habib. Nah, kemudian si Habib bilang lagi nih, masuk ke percakapannya. Kaifa haluka hadzal yaum? Kaifa haluka hadzal yaum? Apa biasanya yang Ustaz sapa kalian dengan menggunakan kata tersebut? Apa artinya? Apa kabarmu hadzal yaum hari ini? Soleh bilang, alhamdulillah ana bi khairin. Soleh bilang, alhamdulillah saya dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan sehat wal afiat itu. Nah, bisa juga diartikan seperti itu. Bi khairin itu dalam keadaan baik. Kemudian Habib bilang, kam kitaban fil haqibati. Kam kitaban fil haqibati. Kam artinya berapa banyak, berapa buah. Kitaban buku, fil haqibati di dalam tas. Nah, Habib bertanya pada Soleh, kamu bawa berapa buku? Di tasmu itu ada berapa buku, Soleh? Si Soleh bilang, fil haqibati salah satu kutubin.
Fil hakibati salah satu kutubin. Di tas ada salah satun tiga kutubin buku. Ada tiga buah buku. Kemudian Habib bilang ainal qalam, di mana pulpen? Saleh bilang al qalamu fil miqlamati. Saleh bilang pulpen ada di dalam kotak pensil. Habib bilang lagi kam qalaman fil miqlamati. Habib bilang berapa buah pulpen yang ada di dalam kotak pensil? Fil miqlamati qalamani isnani. Di kotak pensil ada 2 buah pulpen. Oke, dari percakapan ini kita lihat di bagian tengah. Salah satu kutubin. Kalau kita ingin menjelaskan kepada seseorang berapa buah secara tepatnya, maka kita menggunakan angka terlebih dahulu sebelum menyebut kata benda yang ditanyakan. Misalnya si Habib ini kan bertanya berapa buah buku yang ada di tasnya si Soleh. Si Soleh bilang 3 buah buku. Nah, maka untuk membuat kalimat tersebut gunakan angka dulu baru menunjukkan bukunya. Angkanya 3 buah, maka ditaruh di situ salah satu, baru buku kutubin, bukan salah satu kitabin ya, karena 3 itu sudah menunjukkan banyak, maka digunakan kata yang menunjukkan kata banyak atau 3 sampai seterusnya. Maka di situ ditaruh salah satu kutubin. Kalau misalnya kalian menggunakan salah satu kitabin, maka itu artinya salah. Nah, kemudian yang terakhir, Soleh bilang fil miqlamati qalamani isnani. Di dalam kotak pensil ada 2 buah pulpen. Kalau 2 buah pulpen, maka gunakan kata pulpennya 2 buah dulu, qalamani, baru ikuti setelahnya dengan angka yaitu 2. Isnani, ada 2 pulpen. Nah, oke, kita lanjut ke percakapan selanjutnya. Adawatul madrasiyatu 2. Nah, di sini ada percakapan antara Hasanah dan Aminah. Yang pertama, masaul khair ya Aminah. Hasanah bilang kepada Aminah, selamat sore wahai Aminah. Aminah bilang masaus surur ya Hasanah. Selamat sore wahai Hasanah. Hasanah bilang kaifa haluka hadzal yaum? Apa kabarmu hari ini? Aminah bilang alhamdulillah ana bi khair, saya dalam keadaan baik. Kemudian selanjutnya, nah kita masuk ke inti percakapannya. Kam kurasatan fil hakibati. Hasanah bilang kepada Aminah, berapa buah buku yang ada, buku tulis ya, kurasatan itu buku tulis. Berapa buah buku tulis yang ada di tas? Aminah bilang fil hakibati khamsu kurrasatin. Nah, khamsu kurrasatin. Di tas ada 5 buah buku. 5 dulu khamsatun 5. Nah, baru kurrasatin. Nah, baru taruh kata buku tulisnya di akhir setelah kata 5. Kemudian Hasanah ainal mistarati, di mana penggaris? Al mistaratu alal maktabi, penggaris ada di atas meja. Hasanah kam mistaratan alal maktabi. Hasanah bilang berapa buah penggaris yang ada di atas meja? Alal maktabi mistaratani isnatani. Nah, di atas meja ada 2 buah penggaris. Baik, alhamdulillah kita sudah mencapai akhir dari slide kita hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan pelajaran mengenai cara membuat kalimat dengan menggunakan angka dan kata benda setelahnya. Alhamdulillah kita bisa akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Marilah kita tadahkan tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat
Kita tadahkan, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Kita baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.